kita patut syukuri itu. Kita sudah diberi nikmat juga dari malam tadi ya, jam 3 akhir kalau tidak salah. Jam 4 ya. Apa saya salah lihat kalau ya? Saya bangun sekitar jam 3, pokoknya sekitar itulah, pokoknya sebelum subuh. Ya. Hujan dan akhirnya kota Palembang banjir. Setahu saya selama kita hidup mungkin belum pernah ketemu ya. Kalau zaman bapak-bapak dulu mungkin tidak tahu saya. Kalau setahu saya selama saya hidup di Palembang, saya belum ketemu yang beberapa titik. Ya itu tadi, keadaan Palembang sudah tidak seperti dulu lagi karena banyak bangunan-bangunan yang sudah menjulang tinggi. Dan itu memang mesti ada. Kenapa? Bagian daripada akhir zaman. Mesti ada seperti itu, ibu-ibu. Akibatnya apa? Dengan bangunan-bangunan yang semakin menjulang tinggi itu, tempat-tempat yang dialiri air juga semakin sempit. Maka di dalam surah Ar-Rum Allah nyatakan, Zaharal fasaru bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, zaharal fasadu bil barri, baik itu yang ada di darat, bil bahri maupun di laut. Akibat apa? Kasabat aydin nas, ulah tangan-tangannya manusia itu sendiri. Maka kalau saya hujan kayak tadi, apalagi ditambah sisanya mungkin itu ya, sore tadi. Wah ini tidak majelis kayak. Iya, karena di rumah saya sudah masuk air. Selama saya tinggal di sana, baru kali itu air hujan masuk rumah saya. Tidak pernah. Ya. Kalau di depan rumah saya udah sampai ke paha, karena bangunan rumah saya dinaikin tinggi. Jadi masuknya paling sekitar 1 jengkal. Tidak tahu kalau di sini aman-aman aja kali ya. Ya. Saya pribadi, ibu, dengan kejadian yang seperti ini, kalau saya merenung aja, ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 41 ya. Kalau tidak salah ayat 41 surah Ar-Rum, Zaharal fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Supaya apa Allah peringatkan seperti itu? Supaya apa? Kita kembali kepada Allah dalam keadaan yang baik, berubah. Jadi ulah tangan kita ini, rusaknya bumi, ulah tangan kita sendiri sebagai manusia. Kalau Allah perlihatkan, Allah tampakkan gunung-gunung, lautan, bisa kita lihat, dengar mereka berbicara. Mungkin gunung-gunung, lautan-lautan, sungai-sungai sudah muak dengan manusia, cuma masih ditahan saja, karena masih ada paku-paku yang menghalanginya, paku-paku para wali-wali Allah, pusara-pusara para wali-wali Allah. Maka pusara-pusara para wali-wali Allah di Palembang ini lumayan banyak. Makanya namanya bencana itu agak sedikit ya, agak sedikit. Dan alhamdulillah kita tinggal di kota Palembang dengan banyaknya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sekarang kita harus berupaya sedikit demi sedikit membenah diri kita, terutama daripada
itu ilmu yang mahal. Akhlak bagian daripada adab, itu ilmu yang paling mahal. Banyak tidak orang pintar? Banyak tidak orang pintar? Banyak. Kalau orang yang berakhlak sedikit. Orang berakhlak itu sedikit. Maka jangan kejar ilmunya, ilmu syariatnya saja, tapi akhlaknya juga harus dibenahi. Dan saya masih terus berusaha. Salah satu di antara akhlak yang harus dibenahi adalah kesabaran kita. Itu yang sulit. Begitu juga saya masih banyak PR tentang kesabaran gitu ya. Banyak PR tentang kesabaran ya. Saya pun demikian begitu. Apalagi di jalan ya. Orang pada klakson semua. Udah tahu banjir. Kita gimana mau jalan? Udah pada gak sabar semua gitu. Banyak yang ngeluh dengan banjir. Harusnya kita introspeksi, merenung, introspeksi kita. Kenapa Allah jadikan seperti ini kota kita? Itu tidak jauh dari gara-gara kita sendiri sebagai manusia yang bermula. Ya. Baik Ibu, Bapak, adik-adik sekalian Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab selanjutnya kita akan membahas tentang faslun fi ahkamil miyah. Al-ma'u qalilun wa katsirun. Al-qalilu ma duna al-qullatayn wal katsiru qullatan fa akthar. Wal qalilu yatanajjas bi wuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar wal katsiru la yatanajjas illa idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kita membahas tentang air, hukum-hukum air, hukum-hukum air. Belokkan sedikit, main operator. Ahkamil miyah, hukum-hukum tentang air. Ya. Air terbagi dua. Air terbagi dua. Yang dimaksudkan air ini adalah air untuk kita gunakan ibadah. Ya, gunakan untuk ibadah. Fokus. Satu, air yang banyak. Air banyak apa kemarin? Yang lebih dari 2 kudla. Panjang kali lebar kali tinggi masing-masing 63 cm volume air. Ingat kemarin saya katakan airnya, volume airnya. Ini air 20 atau sama dengan 1,5 dirham. Ya, 1,5 dirham. 1,5 dirham kemarin berapa ukurannya? Dari ujung jari sampai ke persendian lengan.
Tapi ibu tidak perlu ya, kemarin sudah saya katakan tidak perlu kita ukur ini bab, perlu dideketin tangan kita, tidak kira-kira itu bab nyampe nggak? Nah, gitu aja, dikira-kirain aja. Ya, jangan terlalu repot, apalagi terlalu rajin, gitu ya. Yang kedua, air sedikit, air sedikit kurang dari 20 lah. Ya, kurang dari 20 lah. Operator. Air 20 lah, saya lupa. Air 20 lah itu sekitar 240 literan. Itu kalau di liter kan 240 liter. Saya yakin bak kalau segede ini, tingginya setinggi ini, panjangnya sepanjang ini, lebarnya sepanjang ini saya yakin ini 20 lah. Saya yakin ini 20 lah. Kalau ada baknya sebesar meja ini. Ya. Kemarin sudah saya sampaikan, air yang sampai 20 lah atau lebih, jika kejantungan percikan bekas, percikan yang pertama, air wudhu basuhan wudhu kita, percikan yang pertama, maka dia tidak dihukumi air yang mustakmal. Apa air mustakmal kemarin? Alhamdulillah anak-anak ya. Memang anak-anak itu memang kadang kita heran juga, mereka ini ada main-mainnya sedikit, ketika ditanya jawabannya benar. Ini sama saja mereka mondok, Pak. Mereka ini santri-santri masjid di sini ya. Nah, kalau air yang kurang dari 2 bulan, apabila percikan yang pertamanya itu jatuh di air yang kurang dari 2 bulan itu, maka air itu telah berubah menjadi air mustakmal dan tidak bisa digunakan lagi untuk membasuh bagian yang setelahnya. Misal, contoh, kita sudah basuh bagian muka dibasuh nih. Terus percikan yang pertama, misal ini ya, karena membasuh bagian muka mungkin tidak terlihat. Andai kata terlihat, percikan pertamanya jatuh ke dalam air yang kurang dari 2 bulan atau airnya sedikit, maka air tersebut menjadi air mustakmal atau air bekas dan tidak bisa digunakan lagi untuk membasuh bagian yang lainnya. Maka dia harus cari air yang lain. Bagaimana menggunakan air yang sedikit? Apa yang saya sampaikan kemarin, bagaimana? Ini air suci mensucikan, tapi sedikit, tidak nyampe 20 lah. Bagaimana cara kemarin? Ambil, agak geser sedikit, supaya percikan yang pertamanya saja, biar tidak jatuh ke air yang sedikit tersebut. Paham? Ya? Atau kemarin kayak kemarin itu ya, ada dari ada pakai kaleng dijebolin, itu kreatif ya, pakai kaleng dijebolin, asal jangan tidak ditutup aja di atasnya, takutnya nanti kejatuhan percikan air yang pertama ditutup ketika mau berwudu ya, ditutup. Atau menggunakan wadah cat yang plastik, dijebolin, disumbat kalau sudah selesai digunakan. Yang punya shower keran
di rumah sudah pakai, itu lebih bagus. Ya. Pakai shower, pakai keran lebih bagus, lebih aman karena dia mengalir juga. Ya. Air dua kullah menggenang, maka boleh dipakai. Dan percikan yang pertamanya itu tidak masalah jatuh. Namun, ya, yang perlu diperhatikan ini, air yang sedikit dulu saya bahas. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasa fihi wa in lam yataghayyar. Air yang sedikit bukan hanya percikan yang pertama saja dia tidak bisa digunakan lagi. Akan tetapi air yang sedikit ini bisa menjadi mutanajjis. Apa mutanajjis? Air yang terkena najis. Air yang kurang dari 2 kullah atau air yang sedikit itu kalau terkena najis, wa in lam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan dari zatnya, maka air tersebut tidak bisa lagi untuk digunakan mensucikan. Ada ember air di bawah kita, ada ember air yang tidak kita gunakan, terus kita kencing, keciprat sebahagian percikan air kencing kita. Misalnya anak-anak nih, maka coba belajar kencing untuk duduk, belajar untuk duduk. Kalau orang tua jangan dipaksakan, semampunya saja. Ya, semampunya saja. Karena orang tua tidak bisa lagi gimana caranya kalau mau duduk. Apalagi kalau yang sudah ada penyakit bagian bawahnya, bagian kaki, bagian lutut, bagian pinggang, cocok kalau itu lengkap. Asam urat, apalagi kencing manis banyak pokoknya. Ya, semampunya. Nah, bagi yang adik-adik ini, misal ada sebagian percikan walaupun sedikit jatuh ke ember tadi yang di dalamnya ada air yang belum kita gunakan, maka air tersebut wa illam yataghayyar, walaupun tidak ada perubahan dengan zatnya, dengan zat air tersebut, maka tidak bisa digunakan lagi untuk bersuci atau mensucikan, tidak bisa lagi. Baik itu untuk berwudu ataupun mandi junub. Wal kathiru la yatanajjas illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Kalau airnya banyak, tadi saya sampaikan, kalau airnya banyak, kena percikan yang pertama atau percikan sebanyak-banyaknya kemarin saya sampaikan. Mau sebanyak apapun percikan masuk ke air yang banyak, air yang 2 kullah atau lebih, maka air itu tidak bisa menjadi mustakmal. Kenapa? Karena airnya banyak. Pertanyaannya selanjutnya, kalau airnya kena najis, tapi airnya banyak, ibu bapak ada yang punya kolam di rumah, berarti kan airnya banyak tuh. Banyak ya? Tiba-tiba ada memasukkan bangkai ayam. Ibu punya kolam, kolamnya lumayan gede, mungkin 5 kali lipat dari lebarnya ini. Lebarnya ini 5 kali lipat. Berarti ini kan termasuk kolam juga ya? Kolam. Memasukkan bangkai ayam. Pertanyaannya, dia disebut air yang mutanajjis atau masih suci mensucikan? Suci.
Dilihat dulu. Idza taghayyar ta'muhu aw launuhu aw rihuhu. Dilihat dulu. Kalau zatnya ini salah satunya terpengaruhi, tercemari dengan bangkai yang masuk ini tadi, masuk ke kolam ini tadi, terus ada perubahan dari salah satu zat. Ada 3 zat. Ya, ta'muhu, apa ta'muhu? Rasa. Launuhu, warnanya. Rihuhu, baunya. Ya, kalau ada perubahan, baik itu rasa, warna atau baunya, rihun, bau, atau ta'muhu, rasanya. Ada perubahan salah satu saja zatnya berubah, terpengaruh dengan bangkai tersebut, maka air di dalam kolam itu tadi tidak bisa digunakan untuk mensucikan lagi. Air dalam kolam itu. Kenapa? Salah satu zat yang tadi 3 nih. Bukan zat, sifat. Zatnya air ya. Sifat, sifat. Salah satu sifatnya terpengaruh, tercemari, maka air di dalam kolam tidak bisa digunakan untuk mensucikan kembali karena terpengaruhi oleh bangkai tersebut. Gimana kalau di sungai, Ustaz? Sungai airnya sudah berlampau banyak. Ada bangkai manusia sekalipun di dalam itu tidak akan terpengaruh, apalagi mengalir tidak henti. Mengalirnya itu kan terus-terusan ya. Gimana kalau air sumur? Tergantung juga sumurnya banyak tak airnya. Kemasukan bangkai kucing, bangkai ayam masih penting ya. Kalau kucingnya masuk, itu saya pernah punya sumur. Kemasukan tikus gede. Itu sampai detik ini saya tidak mau minum itu lagi. Iya benar, tidak mau lagi saya. Walaupun itu sudah lama Pak, masih SMP. Cuma terngiang-ngiang saya itu. Tikus ada, tikus yang tua itu. Di rumah saya itu kan masih rawa-rawa Pak. Lengkap di situ, ular ada, tikus yang tua-tua itu juga ada. Ada yang kayak biawak. Itu biawak yang gede itu Pak, panjang. Saya punya kucing, anak-anak kucing saya kan orang tua saya, istri saya itu hobi melihara kucing. Saya hobi melihara kucing sampai berulas-ulasan kucing. Dari kecil dulu saya hobi melihara kucing. Orang tua saya dua-duanya suka kucing, adik-adik saya juga suka kucing. Dapat istri, dapat mertua suka kucing. Itu kucing. Apalagi kalau di mertua saya itu punya 10 ekor kucing. Tapi kucingnya bukan kucing luar. Kucing yang numpang, Pak. Numpang makan, numpang minum. Tapi kan kasihan ya. Asal dia tidak ganggu, diajari. Yang nakal kita buang. Tidak masalah juga dibuang karena nakal itu. Kalau nakal kan jadi mudarat itu. Kalau tidak nakal kita pelihara, kita kasih makan. Apa? Mungkin itu bagian daripada sumber rezeki kita. Kita merawat makhluknya Allah. Bagi yang mau, bagi yang tidak sensitif dengan kesehatannya. Kalau sensitif dengan kesehatannya, jadi mudarat tak boleh. Bukan kita tak sayang binatang, karena sensitif dengan kesehatan. Ada orang yang tidak mampu melihara kucing, Pak. Sensitif, nanti mungkin bukan lagi gitu ya. Cuma jangan dikaitkan dengan mitos-mitos itu. Jangan pelihara kucing, nanti kamu tidak punya anak cepat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang Maha Penentu. Rezeki, mau jodoh, bala, semuanya ditentukan oleh Allah. Sampai waktunya tibalah pada saat itu juga. Apa yang mesti kita terima daripada yang Allah takdir. Kalau saya dari dulu yang
Jangan duduk di depan pintu, tidak baik, amali, ya ngalangi orang. Jangan duduk di bantal, ya benar juga, karena bantal buat tidur, buat kepala. Tempatnya ada. Baik. Nah sekarang fokus ke sini. Insya Allah sempat ya. Saya akan berusaha untuk sempat. Jadi paham apa yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau airnya banyak, lihat dulu volume airnya itu. Kalau dia kemasukan najis dari bangkai kan najis. Lihat sifatnya. Salah satu saja berubah, tagayyar. Mutaghayyar. Airnya berubah sifatnya, maka dia tidak bisa mensucikan lagi. Tidak bisa mensucikan lagi. Maka harus cari ganti dengan air yang lain. Tidak ada air. Tayamum, nanti bahas tayamum. Kalau saya bahas tayamum, tidak sempat lagi kita bahas masalah air. Bersabar aja. Ya, betul. Sekarang macam-macam air. Macam-macam air dengan pembagiannya. Ya. Yang pertama, tingkatan yang paling tinggi, jenis air yang suci dan mensucikan. Ya. Air yang suci dan mensucikan. Apa saja itu? Air yang turun dari langit, apa? Air yang bersumber dari bumi, apa? Banyak ya, laut, sungai, sumur. Ya. Yang volumenya juga banyak. Ya. Air yang suci mensucikan. Air es atau dari salju atau dari es batu. Tapi ingat, ini perlu dipahami ya. Boleh kita berwudu dengan es batu? Boleh tidak? Boleh. Kan air juga itu. Tapi airnya dalam keadaan harus menetes. Es batunya harus menetes. Yang kita gunakan tetesan batu es tersebut. Es batu apa batu es? Batu es ya. Batu es. Oke, batu es. Tetesannya itu yang kita ambil. Batunya kita letakkan, tetesan tadi kita ratakan. Jadi jangan digosok. Kalau kita gosok, maka batu es ini menjadi mustakmal. Ini yang diajarkan oleh guru-guru saya, oleh para ulama-ulama Syafi'iyah. Boleh pakai as-salju, es, atau salju. Waktu di Turki, musim bulan 12, musim dingin itu -4 ya, saya ke situ. -4. Kita naik gondola, masuk waktu zuhur. Saya ajak itu jemaah untuk sholat di musola di situ. Waktu di Turki, saya ajak para jemaah umroh yang mau berangkat umroh. Kita pergi ke Turki dulu, naik gondola. Selepas naik gondola, tahu gondola itu kendaraan wisata di atas itu ya, yang ada di pergunungan di Turki itu. Ketika habis naik gondola, kita mau sholat zuhur waktu itu, sekaligus qashar, menjamak qashar dengan asar. Terus mereka melihat saya berwudu dengan menggunakan salju. Jadi saljunya itu saya diremes, keluarlah airnya itu yang saya gunakan. Itu cara yang pertama. Kan saljunya banyak, maka tidak usah lagi diperas. Jadi 2 cara saya gunakan itu. Ya, saljunya diremas. Kalau saljunya sedikit, tapi kan saljunya pada saat banyak, ambil, ratakan.
ambil, agak remas sedikit nggak masalah, supaya airnya mengalir, kan harus mengalir. Baru kita ratakan, dibuka diratakan. Saya cuma bisa ngomong karena saya pribadi mengalaminya. Kalau bapak ibu ada adik dirasa agak bingung, karena mungkin nanti prakteknya di suatu saat lah gitu ya, kapan-kapan ketemu salju lagi. Oh di Indonesia ada salju di Indonesia kan? Di Transmart ya, beda saljunya ya. Salju yang alami ya. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu ketemu salju, mungkin anak-anak yang ketemu salju nanti kapan-kapan ya. Belajar yang rajin biar bisa ketemu salju. Belajar yang rajin, belajar agama yang rajin. Ingat, belajar agama bukan untuk meraup keuntungan dunia, tapi nanti dunia ngikut kalian kalau belajar agama. Ya. Dalilnya di dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan tersebut. Surah Al-Anfal ayat yang 11, nanti cari sendiri. Jadi, surah Al-Anfal ayat 11. Tuh. Dalil hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dalil menggunakan air berwudu dengan air laut. Ada seorang sahabat tanya, boleh tak kami pakai air laut ini untuk berwudu ya Rasulullah? Kami bawa air, cuma air yang kami bawa ini kegunaannya untuk minum tadi. Karena kalau kita minum air laut kan apa rasanya? Bukan ya, memang asin. Itu tidak kuat, dahaga kita hilang ya. Benar Pak ya? Saya merasakan itu ketika saya balik kampung, di kampung orang tua saya di Makassar. Saya balik kampung, di belakang rumah bapak saya itu laut di belakang rumah bapak saya di Masamba. Belakang kita laut. Bukan yang Masamba. Kampung bapak saya namanya Pak Masamba. Kabupaten Kota Paluku, Kabupaten Luwu Utara. Ya, Luwu Utara. Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya Makassar. Itu airnya itu asin, Pak. Tidak buat dahaga kita hilang. Maka kata Nabi, boleh pakai gunakan berwudu dengan air laut, karena air laut itu apa kata Nabi? Suci lagi mensucikan. Hadis dari Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Bagaimana kalau menggunakan air sumur? Menggunakan air sumur, hadisnya sama diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga. Ya, tatkala Nabi ditanya bagaimana status hukum air sumur, beliau berkata airnya tidak bisa dinajisi oleh sesuatu apapun. Coba para ulama mengatakan, lihat dulu ukuran air di sumur itu. Kalau airnya banyak, tidak sedikit. Kalau airnya banyak di sumur itu, maka sangat sulit terpengaruh sifat salah satu sifat air tersebut. Kan ada Bapak ya, sumur yang kedalamannya tidak terlalu dalam dan ukuran volume airnya tidak terlalu banyak. Ada kan seperti itu. Nah, ditakutkan kalau ada masuk najis, bangkai terpengaruh di salah satu sifatnya. Ya. Tingkatan yang kedua, suci tapi tidak mensucikan. Airnya suci, mungkin bisa untuk minum. Airnya bisa untuk minum karena suci, toh? Kalau keluar
Suci tidak? Tuak suci tidak? Miras suci tidak? Apa statusnya? Najis. Minum minuman keras statusnya najis. Najis. Maka tidak boleh mengkonsumsi barang-barang yang najis, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang mendesak, seperti anjing dan babi. Lagi di hutan, tidak ada makanan yang lain, adanya anjing, adanya babi. Potong sedikit, makan secukupnya, tidak boleh terlalu, tidak boleh kenyang, hanya untuk sekedar menghilangkan lapar saja. Itu dalam keadaan terdesak. Suci mensucikan. Hukum asalnya suci, tetapi tidak sah dipakai untuk mensucikan. Ini diperinci lagi. Kedudukan air yang suci mensucikan diperinci lagi. Poin yang pertama dari poin yang kedua. Berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan benda suci. Airnya suci mensucikan asalnya. Ini suci mensucikan tidak? Suci mensucikan tidak? Oke. Kalau dicampur teh? Kalau dicampur teh? Tidak bisa. Suci, tapi kenapa? Sudah bercampur dengan zat yang lain. Tapi bendanya atau zat tersebut yang bercampur suci, makanya tetap suci dan bercampur dengan benda yang suci, namun tidak mensucikan lagi. Air teh, air susu, air kopi. Ada yang wudhu pakai air kopi di sini. Mungkin. Apa itu boleh bapak-bapak di sini ada yang datang wudhu pakai air kopi. Tambah pula lagi air kopi itu ya. Kapan sholat? Itu berubah karena sifatnya. Poin yang kedua, air sedikit yang suci mensucikan asalnya, tetapi setelah dipakai mustakmal, walau keadaannya tidak berubah. Seperti apa tadi? Airnya suci mensucikan asalnya. Cuma karena dia mustakmal, maka tidak bisa digunakan lagi. Kenapa? Sudah berubah sifatnya. Mustakmal ini karena pengaruh apa? Tadi ada percikan. Yang pertama, masuk ke dalam air yang kurang dari 2 kullah. Kullah pakai kullah. Lam ta. Kullah. Kullah double L kalau bahasa Indonesia tekstualnya. Kullah. Poin yang ketiga dari poin yang kedua, suci tidak mensucikan seperti air pepohonan, tumbuhan dan buah-buahan. Apa air pepohonan, Pak? Kelapa, air, apalagi nira. Nira itu apa, Pak? Air kelapa. Nau ya, itu tumbuhan bambu bukan beda. Pohon nau ya. Itu. Maka tidak bisa digunakan untuk mensuci, tapi suci diminum. Asal dia tidak difragmentasikan. Kalau dia difragmentasikan, maka dia akan menjadi tua. Kan air nau itu kan enak, manis-manis gula. Sudah minumnya? Belum ya? Biasanya orang-orang perdesaan, perkampungan yang suka minum seperti itu karena masih banyak di sana, Pak. Ya. Tingkatan yang ketiga, air yang terkena najis.
Yang keempat, air musyammas. Apa air musyammas? Air yang terkondisikan karena sengatan cahaya matahari. Musyammas, asal katanya syamsun. Apa syamsun? Matahari. Musyammas kondisinya dikondisikan dengan sengatan panasnya matahari. Ya. Namun secara hukumnya makruh digunakan, tetapi bisa mensucikan. Misalkan ibu, bapak, adik-adik berwudu dengan air musyammas, air yang panas karena terik matahari. Asalkan perlu diingat ini, asalkan wadahnya, tempatnya selain dari emas dan perak. Kalau drum, pokoknya plastik, aluminium. Kalau emas dan perak, maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Karena dia sudah bercampur dengan zatnya emas dan perak. Karena zatnya emas dan perak itu memuai, akan mempengaruhi, membuat kulit kita jadi tidak baik. Air yang kena sengatan matahari juga kenapa dimakruhkan walaupun dia mensucikan? Karena air yang kena sengatan matahari, apalagi kita tidak tunggu sampai dingin, kita gunakan lagi dalam keadaan hangat-hangat tubuh, itu akan membuat kulit kita menjadi soplak. Kalau bahasan itu penyakit apa namanya? Penyakit kusta, al-baras. Sompe apa sopa? Al-baras itu penyakit kusta, penyakit kulit. Maka tidak dianjurkan untuk menggunakan air yang dalam keadaan kena panas sengatan matahari. Namanya air musyammas. Kalau lupa namanya, pokoknya air matahari saja atau air syamsun saja. Musyammas, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Sayyidah Aisyah? Sesungguhnya cahaya matahari, sesungguhnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya ia telah memanaskan air pada cahaya matahari. Maka Rasulullah bertanya, janganlah engkau maka Rasulullah berkata dengan Sayyidah Aisyah, janganlah engkau berbuat demikian ya Aisyah. Sesungguhnya air yang dijemur karena sengatan matahari itu dapat menimbulkan penyakit al-baras, penyakit kusta. Tapi para ulama sepakat air yang disengat oleh matahari, panasnya matahari, suci mensucikan. Tapi hukumnya makruh. Ya. Nah sekarang pembagian hukum menggunakan air yang suci mensucikan. Ada hukum-hukumnya nih. Tadi kan pembagian macam-macam air. Ini hukumnya sekarang. Kita ada air nih, suci mensucikan. Pertama hukumnya wajib. Poin yang pertama, hukumnya wajib. Maksudnya apa? Saat perkara wajib ditunaikan dan bergantung juga dengan kesucian seseorang dari hadas kecil dan besar. Misalkan menunaikan sholat, tawaf, wukuf dan lain-lain. Jadi ini air kita punya, suci mensucikan. Air ini wajib digunakan kalau untuk kepentingan ibadah kita masing-masing. Ya,
perkara yang wajib. Apa itu? Sholat, tawaf, wukuf, jamarat. Apa jamarat? Lempar. Jumroh ada berapa? 3. Ada 3 karena jumlahnya 3 disebut dengan jamarat. Kalau 1 namanya jumroh, 3 jamarat. Nanti saya akan kabarkan ibu bapak. Saya biasanya setahun sekali mengadakan manasik haji di asrama haji. Manasik haji di asrama haji. Saya setahun sekali biasanya mengadakan itu. Gratis, tidak dipungut biaya. Ya. Tapi tergantung juga, kalau peraturannya pungut biaya, ya pungut biaya juga, paling makan. Itu. Kalau selama ini saya gratis, karena ketua badan pengelolanya itu jemaah saya, Pak. Ketua badan pengelolanya sekarang ini, ya, direktur utamanya itu jemaah saya. Jadi kata beliau, kalau ada apa-apa Pak Ustaz, menggunakan ini sarana asrama haji untuk manasik, tinggal kabarin aja. Nanti saya kabarin lah pokoknya. Bagi yang belum berangkat umroh dan haji khususnya. Kalau sudah berangkat umroh dan haji, ya jangan dulu lah. Yang belum berangkat ini dulu. Paling tidak ketemu miniaturnya itu. Ya, replikanya, miniatur. Bisa jadi haram, poin yang kedua. Hukumnya bisa jadi haram. Air yang suci mensucikan bisa jadi haram. Kenapa bisa jadi haram? Kalau kita berwudu untuk sholat menggunakan air punya orang. Ya benar, di dalam kitab dijelaskan itu ya. Kalau kita menggunakannya punya orang, bukan fasilitas umum seperti tempat wudhu yang ada di masjid atau mushola atau tempat-tempat wudhu yang memang disiapkan. Ini saya punya tanpa permisi. Ini kamu siapa namanya? Dimas. Tanpa permisi, Dimas ambil ini botol. Saya tidak mengizinkan. Terus dia pakai wudhu. Halal atau haram? Haram. Kenapa? Mencuri itu. Mencuri. Yang ketiga sunnah. Air yang suci mensucikan bisa menjadi hukumnya sunnah digunakan apabila digunakan selain sholat, seperti mau keluar rumah dalam perjalanan safar, baik itu safarnya pendek atau safarnya panjang, mau kemana pokoknya dalam artian tujuannya itu tujuan yang baik, bekerja, ya, mencari nafkah, mau ke rumah seseorang, bertandang, bertamu, kalau bisa dawamkan wudhunya, karena kita tidak tahu ajal kita kapan sampai. Ya, karena kita tidak tahu ajal kita kapan sampai. Dengan wudhu, mudah-mudahan menjadi asbab bagi kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena kita menjaga sunnah. Mau tidur, hendak mau tidur, Ustaz kedinginan, ambil yang wajib-wajibnya saja. Apa yang wajib-wajibnya saja? Niat dalam hati sambil membasuh wajah. Satu kali saja, yang penting rata. Yang wajib-wajibnya saja. Kalau kedinginan, satu kali saja. Satu kali ambil, ratakan. Sambil pasang niat, nawaitu wudu'a fardalillahi. Sudah buka? Tangan kanan dan kiri sampai satu kali saja, lalu diratakan. Cukup satu kali saja kalau kedinginan. Sudah tangan kanan dan
sedikit saja, ambil percikan sedikit saja, sebahagian saja, selesai. Baru kaki, ambil sedikit, satu kali kanan, satu kali kiri, selesai. Berdoa kepada Allah. Allah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Sampai di situ aja. Sampai di situ aja. Ustaz tak hafal saya doanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tidur. Ambil yang wajibnya saja kalau kedinginan, apalagi malam ini dingin, Pak. Banjiran. Malam ini dingin. Ambil yang wajibnya saja. Karena kita tidak tahu ajal ibu bapak adik-adik. Apa berani memastikan yang muda-muda yang kecil-kecil ini panjang umurnya? Wallahu a'lam bis-shawab. Ya. Bisa jadi makruh. Ayatnya bisa menjadi makruh apabila tadi dipanaskan. Baik itu matahari atau dipanaskan dengan api. Ya. Wudu pakai air panas nanti akan mempengaruhi kesehatan daripada kulit kita, jadi mudarat. Nah, itu pembagian hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi pembagian airnya ada 4. Suci mensucikan. Yang kedua suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga airnya air mutan najis atau yang terkena najis. Yang keempat air musyam. Pembagian secara hukumnya bisa menjadi wajib karena untuk ibadah wajib, menjadi haram kalau misalkan air ini didapatkan bukan karena persetujuan orang yang memiliki. Ya. Yang ketiga bisa menjadi sunnah kalau digunakan untuk apakah kita mau tidur atau safar dan lain sebagainya. Yang keempat bisa menjadi makruh hukumnya apabila air tersebut dipanaskan. Paham? Paham. Ya. Nah, kita tak terlalu banyak waktu untuk mengulang-ulang. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang mandi wajib, mandi junub. Apalagi yang belum nikah harus belajar ini mandi junub. Ya. Ada yang bertanyakan? Ada Pak Ustaz. Ya, silakan. Kalau udara sekarang dingin Pak Ustaz, kita air panas dingin, ambil wudhu itu detail yang Dicampur. Boleh sah. Tidak bisa dikatakan makruh juga karena memang keadaannya. Kan sudah saya sampaikan kemarin, hukum makruh apabila keadaan tersebut tidak ada sebab yang menjadikan akibat. Apalagi seusia bapak, ya, memaksakan diri untuk berwudu dengan air yang normal, tapi terasa dingin. Kalau saya biasa-biasa saja. Karena sudah terbiasa di Madinah itu, Pak, saya tinggal 3 tahun itu. Di Madinah itu sampai 4 derajat. Bulan November sampai bulan 2. Bulan 3-nya sejuk-sejuk saja, dingin tapi sejuk gitu ya. Nanti kalau tidak percaya rasakan saja. Nanti kalau berangkat, saya doakan terus, saya doakan terus. Mudah-mudahan begini. Makanya pas kami sholat itu kalau saya doa, ya Allah berikan rezeki, amin. Beri rezeki ya Allah berkah beribadah, amin. Fokus doa. Ya. Jadi sama ya, tidak bisa dihukumi makruh juga. Kenapa? Keadaannya. Maka kita harus paham konteks kaidahnya, ya, keadaan sebabnya. Al-hukmu, kalau bapak, ibu, adik-adik tidak bisa menghafalkan secara langsung kaidah usul fikih. Maka tidak masalah. Al-hukmu yadurru ma'illah.
Hukum itu berpengaruh dengan sebab. Kalau terjadi sebab yang akan mengakibatkan, kalau terjadi sebab yang akan menimbulkan akibat, ya, maka tidak berlaku hukum di situ, Pak. Bapak sebabnya misalkan menggunakan air pada normalnya, ya. Sebab menggunakan air itu, Bapak sudah tahu tidak kuat. Harusnya mestinya dicampur dengan air yang dihangatkan, jadi antara dingin dengan tidak. Jadi pertengahan, ya, pertengahan untuk supaya kita bisa menggunakan untuk berwudu. Maka tidak bisa dikatakan makruh karena ada ilatnya, ada sebabnya. Bapak menggunakan itu karena ada sebabnya, maka tidak bisa dihukumi makruh. Bisa dihukumi mubah juga, boleh. Tapi suci, mensuci tidak. Jelas? Ibu-ibu coba sekarang saja. Tadi bapak-bapak Nanya Ustaz. ini Ustaz, kita mau sholat ya, terus mandi, sudah mandi kita ngambil air wudhu dari tempat kita mandi itu Ustaz, bisa enggak gitu? kalau mandi biasa, Iya. mandi biasa bukan mandi untuk ibadah, boleh. Iya. Boleh. Walaupun masuk percikan air ke dalam bak tersebut, karena mandinya mandi biasa bukan mandi ibadah. Apa mandi ibadah itu? Mandi junub atau mandi sunnah hari Jumat itu mandi ibadah. Maka kalau kita mandi ibadah, perlakuannya sama kayak kita berwudu. Kecuali bak isi airnya di dalam bak tersebut banyak, silakan mau percik-percik air supaya silakan. Tapi kalau baknya kecil, sedangkan kita mau mandi untuk ibadah, maka perlakuannya, cara menggunakannya sama kayak wudhu tadi. Paham kira-kira? Tapi kalau mandi biasa, silakan, masalah. Kita gunakan lagi untuk wudhu. Jelas? Apa yang membedakan mandi biasa dengan mandi ibadah? Iya, mandi biasa. Niat. Siapa yang jawab tadi? Niat. Niatnya. Kalau mandi junub, mandi ibadah kan pakai niat. Nawaitul ghusla fardhu lillahi ta'ala. Perbedaannya niat. Kalau mandi biasa ada enggak niatnya, Ibu? Tidak ada niatnya, ya. Gitu. Kalau Ibu mandi biasa terus pakai wudu, boleh. Tapi ingat ketika mau berwudu, ketika airnya sudah sedikit, maka perlakuannya, cara menggunakannya harus hati-hati supaya tidak apa? Tidak paham? Sekarang adik-adik, ada yang tanya? Ya. Tidak masalah. Tidak masalah karena banyak. Kepijak orang kan ya, saljunya kepijak orang. Saljunya kan banyak. Jadi diumpamakan sebanyaknya air kepijak. Tidak mungkin juga kita ambil saljunya habis diinjak oleh orang lain. Pasti cari salju yang sebelah lain, bagian yang lain. Pertanyaannya bagus itu. Boleh silakan. Toh injekan orang itu, injakan tapak kaki orang tersebut. Nanti juga kan bakal hilang juga itu. Oke, nanti kan ketutup lagi dengan salju bagian yang lainnya. Tidak masalah. Yang penting ketika menggunakan salju itu harus netes airnya. Kalau menggunakan saljunya sedikit harus menetes. Tapi kalau saljunya banyak ya tinggal diratain aja sepuas-puasnya. Sepuas Bu. Jelas? Cukup ya? Sudah lengkap kan bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Kalau mau tanya yang lebih banyak, kita waktunya sudah ini. Nanti kayak kemarin lagi. Apa? Air kolam? Boleh Pak, boleh. Tapi kalau kolamnya susu itu boleh. Kolam sabun gitu ya. Boleh. Airnya banyak itu. Masalahnya kalau turun ke situ, Pak. Nah itu, kalau tidak repot ya, di kantong iwa itu kan banyak ya.
baliknya. Dah ya Pak? Nah, Ya, alhamdulillah bisyukur alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina wa hamdana wa barik wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan